sebagai seorang teman ya mestinya kita mengajak supaya tidak diam merasa bersalah, tapi ada langkah konkret berikutnya. Kenapa? Supaya hati kita ini tenang gitu ya. Jadi orang ketika orang itu ini apa sudah merasa bersalah, itu sudah benar. Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel saya. Dan seperti biasanya, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membaca sebuah peristiwa gitu ya. Membaca sebuah peristiwa hidup supaya jadi pelajaran buat kita semua. Jadi sekali lagi kita membicarakan peristiwa ini, kejadian, bukan untuk dalam bahasa Jawa ngerasani gitu, bukan, tetapi lebih pada mempelajari, kemudian kita bedah keilmuannya. Kan ada peristiwa, kemudian ada ilmunya gitu kan ya. Nah kemudian ilmu itu kita buat untuk membedah peristiwa ini. Kenapa? Supaya bisa jadi pelajaran buat kita semua, bahwa hidup kita ini nantinya bisa berjalan dengan benar gitu ya. Meskipun tidak ada orang yang 100% jalan hidupnya benar, itu ya nggak ada. Tapi kan kalaupun kita salah itu kan harus tahu, kalau sudah salah semacam ini kita harus ngapain gitu ya. Bukan hanya diam tentu saja, karena kan hidup itu berjalan gitu ya. Oke, jadi saya punya teman perempuan gitu ya, usianya 10 tahun lebih muda dari saya, wanita gitu ya. Kemudian punya anak satu, punya suami gitu ya. Baru saja meninggal dunia karena penyakit kanker. Jadi penyakit kanker ini menggerogoti teman saya yang perempuan ini sampai meninggal dunia itu ya. Nah, ya orang kena penyakit kanker kemudian meninggal dunia lumrahnya memang semacam itu kan gitu ya. Tapi lingkungan sekitar menjadi heboh karena banyak yang mengkaitkan meninggal dan penderitaan menahan penyakit kanker itu dihubungkan dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu gitu ya, yang itu juga menghebohkan lingkungan gitu. Nah makanya nanti akan kita pelajari di situ gitu ya, peristiwanya seperti apa. Oke, sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya, kemudian like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu loh teman Anda memerlukan informasi semacam ini untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, kita lanjutkan begini. Jadi teman saya ini meninggal dunia, kemudian masyarakat heboh gitu ya, karena dikaitkan dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Jadi teman saya yang wanita ini banyak disebut oleh masyarakat lingkungan sekitar karena ya sudah, itu karena karmanya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ada yang menyebutnya ya itu memang salahmu sendiri, kamu harus tanggung akibatnya, seperti itu. Nah ada yang semacam itu. Teman saya ini adalah seorang yang introvert gitu ya. Kebetulan saya pernah belajar ilmu karakter itu, ada extrovert, ada introvert gitu ya. Nah teman saya yang perempuan ini introvert, yang laki-laki juga teman saya, tapi yang perempuan ini yang introvert gitu. Jadi seorang introvert itu lebih suka memendam sakitnya sendirian, memendam permasalahannya sendirian gitu ya. Semuanya ditanggung sendiri gitu ya, biarkan aku tanggung sendiri, istilah semacam itu. Nah apakah itu baik? Ya enggak bisa dikatakan baik apa enggak, tapi apakah itu bermanfaat ketika mengambil langkah semacam itu gitu ya, introvert. Nah sehingga setiap kali ada peristiwa itu dia pendam sendiri, disimpan sendiri, nggak mau curhat gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ini kan teman saya yang perempuan ini menikah dengan pria atau suaminya yang sekarang ini kan ada masalah gitu ya. Jadi teman saya yang perempuan ini sebut saja T gitu ya. Sebut saja T ini beberapa puluh tahun yang lalu menikah dengan sebut saja K gitu ya. Jadi teman saya perempuan ini T menikah dengan K. Kemudian ada teman saya yang lainnya juga, itu suami istri gitu ya. Nah karena teman saling interaksi gitu ya, suami istri, dua pasangan suami istri, karena teman itu ya, di satu daerah mereka akrab lah, akhirnya terjadi split asmara, cinta segitiga gitu ya. Jadi teman saya
Yang T ini jatuh cinta pada suami temennya gitu loh. Jadi silang akhirnya. Si teman saya yang T ini, perempuan ini, akhirnya jatuh cinta dengan suami temennya. Ini kan suami temennya tadi ya kayak ini apa, dua pasang suami istri, kemudian saking akrabnya akhirnya jatuh cinta gitu ya, jatuh cinta pada suami temennya itu tadi. Nah akhirnya ya rame lah lingkungan, mau temen kok gitu ya, kok jadi begitu kan gitu. Nah akhirnya si T menikah dengan suami temennya itu. Nah kan cerai mereka, jadi dua-duanya cerai. Kemudian si T ini menikah dengan suami temennya itu. Nah dari peristiwa itu kemudian temennya yang satu lagi menikah lagi kan gitu ya. Nah perjalanan ini jadi ribut di lingkungan karena ya itu tadi kan, ya gimana gitu ya, wong teman kok jadi begitu ya, ya bisa jadi orang menyebutnya teman makan teman kan gitu ya, meminjam istilahnya Maya Estianty gitu kan, teman makan teman gitu ya, jeruk makan jeruk gitu. Nah ya hampir sama dengan itulah. Nah kemudian dengan berjalannya waktu punya anak satu gitu ya, punya anak satu. Nah ya repot ya. Jadi si T ini kemudian jengkel sama anaknya karena anaknya nggak mau bekerja gitu ya, pacaran terus itu. Nah pusingnya itu akhirnya ya ribet juga. Kemudian didatangi ini apa, sama teman-teman di lingkungannya itu. T dimarah-marahin itu ya, kamu sendiri memang kamu yang salah ya, perbuatanmu semacam itu ya anakmu jadi semacam itu gitu ya. Nah di sini ada satu ilmu, bahwa ada ilmu bayangan gitu ya. Ketika seorang tua itu melakukan dalam tanda kutip kesalahan, melewati batas norma sosial yang ada, maka itulah ilmu bayangan orang tua ke anak. Jadi ketika orang tua salah kemudian dibiarkan, ya anaknya nanti yang akan ikut gitu ya, ada imbasnya karena anak itu bayangan dari orang tua gitu ya. Nah itu yang terjadi. Nah kemudian lama kelamaan bermasalah dengan anak, kemudian oh ya ini yang anak yang besar ini dari ini apa, dari suami yang dulu gitu ya. Nah yang kecil yang saya ceritakan tadi kan SD, itu yang suami yang berikutnya ini. Nah akhirnya kemudian berjalannya waktu, nah ternyata si T ini menderita sakit kanker gitu loh. Dan itu tidak diceritakan ke suaminya. Kan kanker itu ada ini apa? Ada tahapannya ya. Ada stadiumnya. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 gitu kan gitu. Nah, ketika masih kecil stadium 1, 2, ini dia tidak bercerita ke suaminya gitu ya. Jadi dipendam sendiri, nggak ketahuan, tahu-tahu pada stadium akhir sudah ketahuan 4 gitu ya. Nah, di situ kemudian masih banyak juga yang memperbincangkan tadi, oh iya karena memang dulu kan ketika dapat dengan suami yang sekarang itu kan suaminya temennya gitu kan ya. Jadi ya wajar kalau dapat ini apa, dapat kehidupan yang semacam itu. Ya kasarannya tadi dapat karma gitu ya. Nah, teman-teman memang begini. Oke lah, peristiwa semacam itu ya. Jadi ada yang menyebutnya karma di lingkungan. Itulah hukum sosial semacam itu. Tetapi sebenarnya ada satu titik yang kita bisa pelajari di situ. Satu, ketika kita melakukan kesalahan gitu ya, kesalahan terhadap orang yang kita kenal, itu menyakiti hatinya orang karena kita berbuat salah. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa iya saya salah, itu sebaiknya memang harus segera meminta maaf pada yang bersangkutan. Karena kesalahan yang kita buat kepada orang lain itu sebenarnya secara manusiawi kita itu merasa kok kalau kita itu salah gitu. Nah, hanya saja ketika seseorang itu merasa bersalah, di sini jadi timbul berbagai ini apa, kelompok orang gitu ya. Ada kelompok orang yang ketika itu merasa salah, cepat-cepat meminta maaf gitu ya. Meskipun kayak siapa dulu, Mulan Jamila cepat-cepat minta maaf ke Maya Estianty dan juga kayaknya susah memaafkan gitu ya. Tetapi itu sebetulnya langkah bagus. Ketika seseorang punya salah dan merasa bersalah, kemudian minta maaf, paling tidak clear di dalam dirinya sendiri gitu loh. Karena ketika orang itu salah itu kan ya jadi masalah buat dirinya sendiri gitu loh. Karena salah itu akan membuat diri kita gelap. Nah ketika gelap itu akan muncul banyak penyakit, banyak masalah kan gitu.
Ini banyak ayam lewat ya. Di kandang ayam. Oke, jadi begini, ketika kita merasa bersalah, bang, harus segera minta maaf gitu ya. Dan itu benar, paling enggak meringankan beban jiwa kita. Karena ketika jiwa kita sakit, terus menerus merasa bersalah, maka jiwa sakit, badan juga akan sakit, timbul kanker semacam itu gitu ya. Nah, ini yang terjadi, tidak ada langkah, karena orangnya introvert, tertutup, akhirnya dia hanya merasa bersalah sendirian gitu ya. Nggak ada apa ya, mungkin ada keinginan minta maaf tapi bingung, nggak tahu apa gitu ya, karena kan orang introvert itu kan lebih menutup diri gitu ya. Nah, jadi masalah lagi karena teman-temannya. Nah, ini catatan buat teman-teman ya, ketika teman kita punya masalah besar dan kita tahu, ya jangan hanya disalahkan gitu ya. Misalkan, ya memang itu salahmu sendiri karena kamu dulu melakukan perbuatan semacam itu, ya sekarang kamu tahu akibatnya. Ya nggak cukup hanya dengan begitu sebagai seorang teman gitu ya. Sebagai seorang teman, ketika ada teman kita sudah salah, sudah jatuh gitu ya, kehidupannya sudah jatuh, ya kita ajak. Kalau kita nasihati mungkin ya bisa diterima, bisa enggak gitu ya, tapi kita ajak untuk jangan hanya diam dalam posisi merasa bersalah, tapi harus ada langkah-langkah berikutnya. Kalau kelihatan orangnya, kita datangi gitu ya, orangnya minta maaf gitu ya. Dan kalau tidak ketemu orangnya, ya kan ada langkah-langkah berikutnya lagi. Kalau orangnya sudah tidak ada, meninggal misalkan, ya rentetannya panjang memang. Jadi ya pertama mendoakan kalau sudah meninggal ya, mendoakan orang yang bersangkutan di alam sana supaya dapat kemuliaan gitu ya. Kemudian keturunannya juga kita doakan. Nah, berikutnya langkah yang konkret adalah mencari keturunannya dan kita berperilaku baik pada keturunannya. Seperti itu loh, panjang. Makanya hati-hati betul gitu ya kita berbuat kesalahan pada orang lain gitu ya. Karena rentetannya panjang. Cara menebusnya juga panjang gitu loh. Nah, kembali pada kasus tadi, sebagai seorang teman ya mestinya kita mengajak supaya tidak diam merasa bersalah, tapi ada langkah konkret berikutnya. Kenapa? Supaya hati kita ini tenang gitu ya. Jadi orang ketika orang itu ini apa sudah merasa bersalah, itu sudah benar. Jadi bagus gitu ya. Karena bagaimanapun juga sejahat-jahatnya orang, teman-teman, tetap saja dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Hatinya itu tetap tahu mana yang benar, mana. Mungkin saat itu nggak tahu, tapi berjalannya waktu dia akan tahu gitu ya. Nah, ketika sudah tahu bahwa itu bersalah, ya sudah, kita minta maaf. Ringan di hati itu gitu ya. Sama dengan ini loh. Kalau kita memegangi kesalahan kita, tidak kita selesaikan, itu sama dengan memegang gelas air minum gitu ya. Kemana-mana kita pegang, mulai pagi makan kita pegang, nanti kerja kita pegang terus, ya capek kan gitu ya. Jadi diminum, selesai, taruh gelasnya kan gitu ya. Jadi masalah muncul, kita merasa bersalah, minta maaf, taruh, ringan gitu. Nah, itu beberapa ini apa yang kita bisa pelajari, kita ambil pelajarannya semacam itu gitu ya. Jadi ya tadi itu, kenapa dia merasa bersalah, ya lingkungan tadi itu. Ada norma ketika dia kasarannya merebut suaminya, istrinya, suaminya, temannya sendiri, itu kan dalam norma sosial itu kan sudah dalam tanda kutip salah. Ya pasti salah karena menyakiti orang. Tapi kalau dalam sisi hukum positif ya mungkin nggak ada gitu ya. Tetapi itu kan sudah menyakiti hati orang, itu kan jadi salah. Cepat minta maaf. Kemudian tadi itu. Nah, kalau orangnya kemudian tidak ada, ya tadi, kalau orangnya tidak ada itu mungkin jauh pergi ke luar negeri atau apa dan kita nggak pernah ketemu, ya kita doakan gitu ya. Kita doakan dia. Lah, hebatnya kan begini, kita sudah berbuat salah pada orang tersebut, kemudian ini apa kita tahu kita salah, ya kita doakan dia. Ya kan mulia, kita sudah berbuat salah pada orang itu, tetapi kita bisa memberikan langkah-langkah kemuliaan untuk orang itu, mendoakan gitu ya. Nah, itu supaya tidak timbul masalah gitu ya. Karena begini teman-teman, ketika kita itu berbuat salah pada seseorang, kemudian kita tidak segera minta maaf dan kita merasa benar, maka ya kesalahan itu akan tetap kita tanggung. Dan kalau sampai meninggal kita tetap merasa benar, ya nanti keturunan kita yang akan menanggung gitu ya. Turun. Nah, itu yang bingung di situ gitu loh. Jadi ada banyak masalah gitu ya. Karena itu yang bisa kita pelajari dari ilmu ini adalah satu, ketika kita merasa bersalah gitu ya, jangan hanya diem dan merasa bersalah, tapi segera cari orang yang kita sakiti tadi untuk segera minta maaf gitu ya.
Kalau tidak ketemu, ya kita doakan gitu ya. Kalau nanti ketemu, ya minta maaf lagi gitu ya. Nah, tetapi ketika meninggal dunia, maka satu yang kita lakukan adalah mendoakan dia supaya dia diampuni dosa-dosanya dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan berikutnya, karena sudah meninggal dunia, cari keturunannya, kita berbuat baik pada dia, pada keturunannya itu supaya bisa jadi baik gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Salam dan sukses selalu.